Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novantia Alfi Ramadan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait asas perkawinan dalam Islam, yaitu monogami dan poligami. Di sini saya akan mengambil pemikiran dari salah satu tokoh tafsir, yaitu Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dengan kitab tafsirnya yaitu Al-Maraghi, di mana dijelaskan bahwasanya pernikahan itu dalam Islam bukan hanya soal ikatan antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu. Untuk membangun keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang dan rasa cinta, atau biasa disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah, merupakan tujuan dari pernikahan tersebut. Dalam Islam dikenal dua istilah, yaitu monogami dan poligami. Monogami sendiri memiliki arti yaitu secara mudahnya memiliki hanya satu istri, sedangkan poligami itu adalah lebih dari satu istri. Nah, keduanya ini diperbolehkan tetapi tidak diperlakukan sama. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat mana yang lebih ideal. Maka dari itu, pembahasan ini sudah ada sejak lama terkait poligami sendiri. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sudut pandang dari Ahmad Al-Mustafa Al-Maraghi dalam menjelaskan terkait poligami ini. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu ayat Al-Quran yang mana termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Langsung saya bacakan artinya, yaitu jika kamu tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah wanita lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Tapi jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja, atau monogami tersebut tadi. Itu lebih dekat pada keadilan dan tidak menzalimi. Nah, di sini Al-Maraghi memiliki pandangan, yaitu monogami adalah bentuk pernikahan yang paling ideal, seperti yang saya sebutkan tadi, dan sesuai dengan fitrah manusia. Dengan satu istri, suami bisa lebih fokus dalam memberikan perhatian ataupun kasih sayang. Selanjutnya Al-Maraghi juga menjelaskan bahwasanya pernikahan dengan satu istri lebih menjamin kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Sebaliknya, apabila poligami ini dilakukan, lebih rentan menimbulkan kekacauan atau konflik antar istri. Bahkan bisa membuat anak-anak merasa tidak diperhatikan. Istilahnya itu kurang kasih sayang dari seorang ayah karena memiliki banyak istri, memicu konflik seperti itu. Nah, di sini Al-Maraghi juga tidak semata-mata atau tidak langsung saja mengharamkan untuk berpoligami. Nah, di sini ia hanya mengingatkan bahwa poligami bukan kebolehan mutlak, juga tidak keharaman mutlak, melainkan ada syarat dan kondisi tertentu atau kondisi darurat seperti itu. Artinya poligami boleh saja dilakukan jika benar-benar dibutuhkan dan suami yakin bisa berlaku adil secara materi. Nah, apa saja sih secara materi ini? Bagaimana sih sikap adil seorang suami untuk melakukan poligami? Nah, salah satunya yaitu memberi nafkah yang cukup, membagi waktu dan perhatian yang adil, dan menyediakan tempat tinggal yang layak. Seperti itu menurut Al-Maraghi. Sedangkan keadilan dalam rasa cinta juga dimasukkan oleh Al-Maraghi, tetapi tidak bisa dipaksakan karena manusia memang punya kecenderungan untuk lebih menyayangi salah satu. Nah, tetapi bagaimanapun itu juga harus diusahakan semampunya agar tidak ada istri yang diabaikan. Maka rasa cinta ini juga meskipun hati itu terbolak-balik perasaannya, tetapi dalam hal poligami juga harus lebih diusahakan untuk membagi perasaan yang sama seperti itu. Nah, menurut Al-Maraghi juga ada beberapa kondisi yang bisa menjadikan alasan kuat untuk berpoligami. Nah, seperti salah satu contohnya, istri tidak bisa punya anak atau bisa dikatakan mandul seperti itu. Nah, ini apa boleh buat ketika seorang suami ingin menginginkan seorang keturunan, maka salah satunya cara ya harus berpoligami dengan izin istri, dan seorang istri juga harus memikirkan ke depannya perasaan seorang suami juga seperti itu. Nah, atau yang kedua, istri sakit atau sudah tidak mampu untuk melayani suami secara biologis seperti itu. Yang berikutnya yaitu suami punya kebutuhan seksual yang tinggi, tetapi istri tidak bisa memenuhinya. Maka dari itu ya berpoligami juga
bisa diperlakukan, tapi dengan tidak mengabaikan salah satu atau syarat-syarat yang di atas tadi. Nah, juga jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Misalnya setelah masa perang pada zaman dahulu, setelah masa perang Uhud itu banyak yang meninggal, dan juga banyak syuhada yang meninggal, dan juga banyak istri yang terabaikan seperti itu. Maka boleh saja dilakukan poligami agar istri-istri yang telah ditinggal mati, janda-janda yang telah ditinggal mati itu tidak melakukan zina atau bersuami, seperti itulah istilahnya. Nah, Al-Marogi juga menekankan bahwa monogami tetap lebih baik jika tidak ada kebutuhan mendesak. Lantas buat apa berpoligami tanpa ada kebutuhan seperti itu? Hanya mengedepankan nafsu belaka itu seperti itu ya diharamkan seperti itu. Nah, dan juga Al-Marogi di sini menyebutkan adil dalam berpoligami itu ada dua, yaitu adil secara materi, yaitu nafkah, tempat tinggal, giliran tidur atau berhubungan seperti itu, dan perlakuan sehari-hari. Itu harus dilakukan secara merata dan adil antara istri yang satu dan istri yang kedua, ketiga, keempat, terserah seperti itu. Dan adil yang kedua adalah adil secara perasaan atau emosional, rasa cinta dan kedekatan hati. Nah, harus adil meskipun hati sifatnya tidak bisa terus-terusan tetap lurus saja gitu ya. Ada naik turunnya, tetapi harus diusahakan semampunya agar perasaan terhadap istri-istri yang lain tetap sama seperti itu. Nah, selanjutnya Al-Marogi juga menjelaskan monogami itu tetap pada bentuk pernikahan yang paling utama daripada poligami, seperti itu. Nah, di sini tafsir Al-Marogi juga menunjukkan bahwasanya monogami adalah bentuk perkawinan yang ideal dalam Islam. Al-Marogi terus menggarisbawahi tentang monogami, betapa pentingnya monogami, dan tetapi juga tidak mengharamkan praktik poligami gitu. Sedangkan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti syarat-syarat yang sudah saya jelaskan tadi, adil secara materi ataupun secara kasih sayang, seperti itu. Pandangan ini juga sejalan dengan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan menjaga 5 hal penting: agama, hifzul din, dan yang lainnya, yaitu agama, jiwa, keturunan, dan harta. Nah, seperti halnya contoh dari maqasid syariah itu hifzun nas, menjaga keturunan. Nah, itu Al-Marogi juga menekankan bahwa poligami harus menjamin kesejahteraan semua anak dan tidak boleh menyebabkan ketidakadilan antar keturunan. Misal keturunan yang ini dari istri yang A ini tidak diperlaku adil dengan anak dari istri yang B, seperti itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Jika ingin membeli satu es krim, maka semua anak harus dibelikan es krim dari masing-masing istri yang berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu hifdzun nas, menjaga jiwa. Poligami yang tidak sehat itu bisa memicu konflik rumah tangga, bahkan kekerasan dan perceraian. Maka dari itu juga harus dipikirkan lebih matang dan diserahkan kepada Allah gitu kan, gimana baiknya, apakah saya ini bisa berlaku adil agar poligami ini tidak merujuk pada sesuatu yang buruk atau jelek, seperti itu. Yang ketiga yaitu hifzul mal. Dalam poligami juga suami dituntut untuk menafkahi lebih dari satu istri dan anak-anak mereka. Jadi poligami ini tidak semata-mata hanya untuk ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, tidak hanya yang ya sudah ketika istri tidak ini maka ini, ketika istri tidak bisa memenuhi nafsu kita maka berpoligami, tidak seperti itu juga. Tapi juga harus mampu menafkahi dari satu anak ke anak yang lain, dari satu istri ke istri yang lainnya. Maka dari itu ya kalau mau berpoligami ya harus punya uang gitu kan ya. Juga mengingatkan bahwa jika nafkah tidak terpenuhi secara adil, maka poligami akan bertentangan dengan maqasid untuk menjaga harta dan kesejahteraan keluarga. Ketika memiliki banyak istri tetapi tidak bisa berlaku adil ya lama-lama bangkrut gitu kan ya, nggak punya apa-apa gitu, mau ngejual ini, utang sini, pegadaian ini juga tidak bisa, malah menjadikan hidup makin suram gitu. Tidak menjadi poligami yang sehat, melainkan poligami yang buruk gitu ya, bukan sakit, buruk gitu. Dan yang keempat yaitu menjaga akal dan agama. Nah, dengan
mengedepankan atau menekankan syarat keadilan dan pertimbangan maslahat, Al-Maraghi juga ingin agar praktik poligami ini tidak menjadi uang untuk memperturutkan hawa nafsu. Jadi tidak semata-mata poligami ini untuk mendorong hawa nafsu kita harus poligami, wah nafsunya tinggi sekali, itu tidak baik seperti itu. Ketika berpikiran seperti itu atau memiliki alasan berpoligami yang seperti itu bisa menjauhkan diri dari sikap bijaksana dari nilai-nilai agama seperti itu. Maka Al-Maraghi ini sangat kontekstual terhadap dan berpihak pada perlindungan nilai-nilai dasar syariah dan tidak menolak poligami secara mutlak, tidak mengharamkan poligami secara mutlak, dan tidak membolehkan juga secara mutlak, tetapi meletakkannya dalam kerangka pelindungan kemaslahatan keluarga. Nah, di mana Al-Maraghi sendiri memiliki pemikiran yang sejalan dengan maqasid syariah dan dijadikan insyaallah tafsir Al-Maraghi ini juga bisa menjadi salah satu rujukan ya untuk teman-teman yang sekiranya memiliki kebingungan atau poligami apa enggak ya, maju mundur, mungkin tafsir Al-Maraghi juga bisa karena tidak mengharamkan secara mutlak dan tidak membolehkan secara gamblang seperti itu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah pengucapan atau banyak kata-kata yang sekiranya menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.